Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Wahyu Budi Utomo, NIM B1332000085. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pernikahan siri. Berikut saya akan mempresentasikan videonya. Pernikahan siri berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia. Menurut Imam Maliki, nikah siri adalah nikah yang atas dasar kemauan suami. Para saksi pernikahan harus merahasiakannya dari orang lain sekalipun kepada keluarganya. Mazhab Maliki tidak membolehkan praktek nikah siri tersebut. Menurut mazhab Maliki, nikah siri dapat dibatalkan dan pelakunya bisa dikenai hukuman cambuk atau rajam jika keduanya telah melakukan hubungan seksual dan diakui oleh 4 saksi yang lain. Demikian juga mazhab Syafi'i dan Hanafi tidak membolehkan pernikahan yang terjadi secara siri, sedangkan menurut mazhab Hambali nikah siri dibolehkan jika dilangsungkan menurut ketentuan syariat Islam meskipun dirahasiakan oleh kedua mempelai. Wali dan para saksinya hanya saja hukumnya makruh. Menurut sejarah, pada zaman Khulafaur Khalifah Umar bin Khattab pernah mengancam pelaku nikah siri dengan hukum had atau dera. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, nikah siri adalah pernikahan yang hanya disaksikan oleh seorang madin dan saksi, tidak melalui kantor urusan agama. Masyarakat memahami nikah siri sebagai sebuah pernikahan yang tidak dicatat kantor urusan agama. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara agama, tapi tidak sah menurut hukum positif atau hukum negara. Ada juga pemahaman nikah siri adalah nikah tanpa wali pihak istri. Jika nikah siri tanpa wali begini, maka hukumnya tidak sah, tidak baik secara agama maupun secara hukum negara. Berikut ada beberapa rukun nikah atau syarat sah nikah siri. Jika nikah tanpa dicatat negara kantor urusan agama alias diam-diam, namun ada wali sah, menurut syariat Islam itu sah selama memenuhi rukun nikah. 1. Ada wali. 2. Dua orang saksi. 3. Ijab kabul. Dari 3 rukun nikah di atas, yang sering jadi masalah adalah soal wali. Menurut Islam, nikah tanpa wali adalah batal. Nikah siri menurut Islam. Nikah siri atau yang diartikan sebagai pernikahan secara rahasia sebenarnya dilarang oleh Islam karena Islam melarang seorang wanita untuk menikah tanpa sepengetahuan walinya. Pernikahan tanpa wali adalah pernikahan yang bersifat batil. Pernikahan siri termasuk perbuatan maksiat kepada Allah SWT dan berhak mendapatkan sanksi di dunia. Hanya saja belum ada ketentuan syariat yang jelas tentang bentuk dan kadar sanksi bagi orang-orang yang terlibat dalam pernikahan tanpa wali. Oleh karena itu, kasus pernikahan tanpa wali dan pelakunya boleh dihukum. Seorang hakim boleh menetapkan sanksi penjara, pengasingan, dan lain sebagainya kepada pelaku pernikahan tanpa wali. Nikah siri menurut hukum negara. Nikah siri diatur dalam beberapa pasal di negara, diantaranya
Pasal 143 Rancangan Undang-Undang. Rancangan undang-undang ini yang hanya diperuntukkan bagi pemeluk agama Islam ini menggariskan setiap orang yang dengan sengaja melangsungkan perkawinan tidak di hadapan pejabat pencatat nikah dipidana dengan ancaman hukuman bervariasi mulai dari 6 bulan hingga 3 tahun dan denda mulai dari 6 juta hingga 12 juta. Selain menyinggung masalah kawin siri, ini RUU juga menyinggung kawin muntah atau kawin kontrak. Pasal 144 Rancangan Undang-Undang menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perkawinan muntah atau kawin kontrak dihukum penjara selama-lamanya 3 tahun dan perkawinannya batal karena hukum. RUU itu juga mengatur soal perkawinan campur atau antar dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Pasal 142 ayat 3 menyebutkan calon suami yang berwarga negaraan asing harus membayar uang jaminan kepada calon istri melalui bank syariah sebesar 500 juta. Berikut ada beberapa jenis-jenis nikah siri. Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum syariat nikah siri adalah sebagai berikut. Nikah siri yang merupakan pernikahan tanpa wali. Islam jelas melarang wanita untuk menikah dengan seorang pria tanpa adanya persetujuan dan keberadaan wali. Perbuatan nikah siri ini termasuk perbuatan maksiat yang berdosa apabila dilakukan. Pelaku dari nikah siri ini pantas mendapatkan sanksi baik di dunia maupun di akhirat. Nikah siri yang berarti nikah yang dilakukan tanpa pencatatan di lembaga pencatatan sipil atau KUA. Nikah ini memiliki dua hukum berbeda, yaitu hukum pernikahan dan hukum tidak mencatatkan pernikahan di KUA. Akibat nikah siri. Nikah siri dapat mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan dan perlu diwaspadai oleh pelaku pernikahan khususnya wanita. Berikut adalah kerugian yang mungkin didapat dari pernikahan siri yang tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil. Tidak adanya ikatan hukum yang sah dan kuat antara suami dan istri sehingga bila terjadi penipuan dan kezaliman bisa mengakibatkan kerugian baik secara materi maupun non-materi. Wanita yang menikah secara siri tidak dapat menggugat cerai suaminya karena hak untuk melakukan talak pada suami. Tanpa pencatatan dalam hukum, istri tidak dapat menuntut cerai terlebih jika sang suami durhaka terhadap istri, tidak mau menceraikan dan hanya ingin menzaliminya. Hal ini amat disayangkan jika terjadi pada istri yang memiliki ciri-ciri istri soleha. Anak yang nantinya dilahirkan dari nikah siri tidak bisa memiliki kejelasan dan tidak tercatat dalam lembaga pencatatan sipil. Hal ini bisa merugikan sang istri dan anak, terutama menyangkut tanggung jawab suami bila suatu hari mereka tinggalkan atau jika suami meninggal dunia atau menjatuhkan talak. Maka anak tersebut tidak berhak mendapat hak waris secara hukum. Yang terakhir, pernikahan siri juga akan menyulitkan pengurusan administrasi negara yang menyangkut keluarga, misalnya KTP, kartu keluarga, SIM maupun akte kelahiran.
Anak hasil nikah siri akan kesulitan untuk mengurus akte kelahiran yang mungkin dibutuhkan untuk masuk jenjang pendidikan maupun mengurus ijazah sekolah. Adapun hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Aisyah RA bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, ayama aimro'at nakahat bighair idon waliaha fanikuha batil fankiha batil fanakuha batil, yang artinya wanita manapun yang menikah tanpa mendapat izin walinya maka pernikahannya batal. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.